Miss yang ada di rumah, apa kabarnya? Miss harapkan semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baiklah anak-anak Miss yang ada di rumah, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum itu kita terlebih dahulu berdoa. Bagi anak-anak Miss yang ada di rumah, ambil sikap berdoa. Miss akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar kami akan belajar. Tuhan campur tangan dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kompetensi inti 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan. 4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret. Kompetensi dasar 1. Menghayati karya Allah dan pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia. 2. Bersikap menghargai karya Allah dan pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia. Indikator 1. Memahami bahwa ada bermacam-macam gereja di dunia yang dilahirkan dari berbagai perpecahan. Tujuan pembelajaran: menjelaskan hubungan antara gerejanya dengan gereja-gereja lain dan sebuah bagan gereja. 2. Menyebutkan sejumlah bentuk kerjasama di antara gerejanya dengan gereja-gereja lain yang ada di sekitarnya. Gereja yang terpecah-pecah. Perpecahan pertama. Pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya dan semua pengikutnya tetap bersatu. Tampaknya sejak awal sekali Tuhan sudah menyadari bahwa murid-muridnya akan terancam perpecahan. Pada sekitar tahun 50 Masehi, diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Pada akhir persidangan itu dicapai kesepakatan untuk memberlakukan peraturan minimal untuk orang Kristen, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari 1. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala. 2. Darah. 3. Daging binatang yang mati dicekik. 4. Percabulan. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 29. Daftar sumber perpecahan di Korintus sebetulnya masih banyak lagi. Kita dapat mencoba merincinya dari surat 1 Korintus saja. 1. Perpecahan dalam jemaat. 2. Praktik-praktik asusila. 3. Masalah perkawinan sejumlah anggota jemaat dengan orang-orang yang bukan Kristen. 4. Masalah daging yang dipersembahkan kepada berhala. 5. Masalah-masalah dalam peribadahan, perempuan yang tidak mengenakan tutup kepala, perjamuan kasih yang dilakukan tanpa memedulikan orang-orang yang datang belakangan, pemahaman
yang keliru tentang perjamuan kudus. 6. Karunia-karunia roh. 7. Ajaran Kristen tentang kebangkitan orang mati, dan lain-lain. Gereja di Indonesia. Kita bisa lihat bagan perpecahan Kristiani. Yang pertama, gereja-gereja utama dalam kekristenan. 1. Gereja Asiria adalah gereja Syriak yang secara historis berpusat di Syria, di utara Mesopotamia. Ini adalah salah satu gereja yang mengklaim bahwa dirinya memiliki ikatan yang berkelanjutan dengan gereja timur. Setelah konsili Kalsedon terbentuk gereja oriental yang menerima dan mengakui hanya ketiga konsili ekumenis pertama, yaitu konsili Nisea I. Upaya penyatuan gereja antara gereja Katolik Roma dengan gereja-gereja Ortodoks Timur terjadi sekitar tahun 1438 pada konsili di Florence, Italia. Pada tahun 1517 muncul gerakan reformasi yang melahirkan gereja-gereja Protestan. Beberapa ciri utama gerakan reformasi adalah pengakuan terhadap ketujuh konsili gereja yang pertama yang diadakan hingga 1517. Selain itu juga muncul doktrin tentang ketiga sola. Pertama, sola gratia yang menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Kedua, sola fide yang mengakui bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus dan bukan karena amal atau perbuatan baik. Dan yang ketiga, sola scriptura yang mengakui bahwa otoritas yang tertinggi adalah Alkitab, bukan tradisi gereja atau magisterium, yakni pihak yang dianggap memiliki wewenang untuk menetapkan ajaran gereja seperti yang terdapat dalam gereja Katolik Roma. Oleh karena itu, gereja-gereja Protestan menolak kedudukan Paus yang oleh umat Katolik Roma dianggap sebagai pemimpin yang harus ditaati keputusan-keputusannya. Dari perpecahan setelah abad ke-16 muncul berbagai gereja seperti gereja Anglikan atau Episkopal yang sering pula disebut sebagai Via Media atau Jalan Tengah. Anabaptis muncul hampir bersamaan dengan gereja reformasi yang dipimpin oleh Luther dan Calvin. Kaum Anabaptis merasa bahwa reformasi yang diusulkan Luther dan Calvin tidak cukup radikal di Indonesia. Gereja-gereja yang tergolong dalam aliran Anabaptis adalah Gereja Kristen Muria Indonesia, Gereja Injili di Tanah Jawa, dan Jemaat Kristen Indonesia yang umumnya berada di daerah Jawa Tengah bagian utara. Gerakan restorasionisme adalah gerakan yang ingin mengembalikan gereja kepada gereja perdana. Mereka mengklaim bahwa teologi dan tata ibadah mereka adalah yang paling asli atau paling mirip dengan gereja perdana. Gereja-gereja ini antara lain adalah Gereja Orang-orang Kudus dari Zaman Akhir atau Gereja Mormon, Gereja-gereja Advent atau Gereja Masih Advent Hari ke-7, Sabbatarianisme, Saksi Yehova, dan Plymouth Brethren. Bagan gereja-gereja Protestan. Kita akan mempelajari bagan-bagan gereja-gereja Protestan. Bagan yang kedua, kita melihat penjelasan yang lebih rinci tentang perpecahan-perpecahan yang terjadi di kalangan gereja-gereja Protestan.
Bagian ini menunjukkan bahwa di kalangan Protestan, perpecahan terjadi terus. Sebagian menjadi gereja-gereja Lutheran di Indonesia, umumnya adalah gereja-gereja di Sumatera seperti Kuria Kristen Batak Protestan, Gereja Protestan Indonesia, Gereja Kristen Protestan Simalungun, Gereja Kristen Protestan Mentawai, Banuania Keriso Protestan, dan lain-lain. Yang lainnya adalah gereja-gereja Calvinis yang terbagi menjadi gereja-gereja reformasi Eropa daratan yang paling banyak tersebar di Indonesia. Karena sejarah misi dari Belanda, hasilnya adalah Gereja Protestan Indonesia di bagian barat, Gereja Kristen Indonesia, Gereja Batak Karo Protestan, Gereja-gereja Kristen Jawa, Gereja Pasundan, Gereja Protestan Maluku, Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gereja Masehi Injili di Timur, Gereja Masehi Injili di Bolang Mangundu, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Gereja Toraja, dan lain-lain. Dan Gereja Presbyterian yang umumnya menyebar di negara-negara berbahasa Inggris atau bebas koloni Inggris, Skotlandia, Amerika Serikat, India, Malaysia, Singapura, Filipina, dan lain-lain. Gereja Anglikan hadir di Indonesia terutama melalui kehadiran orang-orang Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di Indonesia hanya ada satu gereja Anglikan yang terletak di Jakarta Pusat. Gereja Metodis muncul di lingkungan gereja Anglikan ketika John Wesley, seorang pendeta Anglikan, mengemukakan tentang pentingnya pembaharuan rohani dalam kehidupan setiap orang Kristen. Di gereja Metodis pula lahir gereja Adventis yang dimulai dengan perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh William Miller tentang kapan Yesus Kristus akan datang kembali. Pentakostalisme muncul sebagai kelanjutan dari gerakan kesucian ketika sebagian orang merasa bahwa Roh Kudus kurang mendapatkan tempat di dalam kehidupan orang Kristen, dan gereja ini sering disebut GPDI, GPI, atau Gereja Pentakosta Indonesia. Anak-anak Miss yang ada di rumah, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini, dan kita akan akhiri di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas gereja kami yang telah Engkau ciptakan di dunia. Engkau telah memanggil kami, orang-orang berdosa yang Engkau ingin pakai untuk menjadi penyalur berkat-berkat-Mu di dunia. Tolonglah kami anak-anak-Mu agar kami tidak menjadi orang-orang yang egois, yang hanya memikirkan dan mementingkan diri kami sendiri. Tolonglah kami agar gereja kami benar-benar dapat menjadi garam dan terang di dalam dunia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak Miss yang ada di rumah, sekian materi kita untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di materi yang baru untuk minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami bersyukur atas gereja kami yang telah Engkau ciptakan di dunia. Engkau telah memanggil kami,
orang-orang berdosa yang Engkau ingin pakai untuk menjadi penyalur berkat-berkat-Mu di dunia. Tolonglah kami anak-anak-Mu agar kami tidak menjadi orang-orang yang egois yang hanya memikirkan dan mementingkan diri kami sendiri. Tolonglah kami agar gereja kami benar-benar dapat menjadi garam dan terang di dalam dunia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.